أحمد المصطفى سيد المرسلين وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرية الصحابة وأتباعه وإلى حضرة جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء الصالحين أولياء المقربين علماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا إلى حضرة الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى حضرة الشيخ الإمام إمام عبد الصمد الفلنباني رضي الله تعالى عنهما. شول الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شاء الله boleh dibaca. Alhamdulillah. Takabur. Nah, sampai situ dulu, nanti kalau ada waktu kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tadhakkur wa tadhkir, nafa wal intifa, ifada wa istifada, wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnatan nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Niki lanjutan kajian kita yang kemarin daripada fardu ain yang wajib kita tuntut bahkan untuk setiap kaum muslimin yang akil balik. Kemarin sudah kita baca awal daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi thalabul ilm fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Di sini disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Palembani yang beliau nukil daripada kitabnya Imam Al-Ghazali bahwa maksudnya fardu di sana itu thalabul ilmi fardhatun itu yang mana? Maka disebutkan oleh beliau ya yang tiga ilmu ini, ilmu aqidah, usuluddin atau ilmu tauhid itu, kemudian ilmu zahir, ilmu fikih atau ilmu syariat itu, kemudian ilmu batin atau ilmu tasawuf atau sebutan tazkiyatun nufus. Inilah ilmu yang fardu, yang setiap muslim dan mukmin wajib untuk menuntutnya. Adapun dia punya qadar, punya batasan-batasan atau takaran-takaran semana yang perlu yang kita tuntut dari fardu ain itu, entah dalam akidah, dalam fikih atau dalam tasawuf. Nah, kemarin sudah kita bahas dalam akidah itu sampai mana gitu, sudah kita bahas. Fikih pun kurang lebih kemarin juga sudah kita bahas. Nah, yang sekarang ini yang kaitan tentang ilmu ihsannya atau ilmu tasawufnya atau ilmu tazkiyatun nufus juga itu punya batasan atau takaran-takaran sampai mana yang perlu kita tuntut gitu. Maka di sini disebutkan, dibaca dulu, adapun qadar, batasan atau takaran yang wajib fardu ain yang setiap kaum muslimin menuntutnya daripada ilmu batin yakni ilmu tasawuf, yaitu maka
yaitu sekira-kira menentukan ilmu tasawuf yang menyucikan hati daripada segala sifat kecelaan seperti ujub, riya, hasad, dan takabur, dan barang sebagian daripada segala sifat kecelaan yang lagi seterusnya itu. Jadi yang fardu ain atas setiap mukallaf dituntut daripada ilmu tasawuf itu, yaitu ilmu bagaimana kita bisa menyelamatkan hati kita dari segala bentuk penyakit-penyakit hati gitu. Seperti apa? Ujub, riya, hasad, dan takabur. Itulah yang perlu kita tuntut. Bagaimana caranya supaya kita selamat daripada sifat-sifat ini, sifat-sifat yang bahaya ini, muhlikat ini. Dan ini semua adalah penyakit hati, semua tidak nampak. Itu yang tahu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebutkan di sini inti-intinya nih, ujub, riya, hasad, takabur. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, kan tingkatan hati kita ini kan ada tiga dia. Ada tiga. Ada disebut sebagai qalbun mayyit, hati yang mati. Ada disebut qalbun marid, hati yang sakit. Ada disebut qalbun salim, hati yang selamat itu. Sebagaimana kayaknya dulu pernah yang jelaskan. Jadi baik buruknya seseorang ini bergantung keadaan hatinya. Tidak bisa dipungkiri, nggak bisa dibohong itu. Kalau orang itu sudah tingkah lakunya itu, zahirnya itu sudah bicaranya nggak pas gitu, kotor, jelek gitu. Kemudian tingkah lakunya, senangnya yang bertentangan dengan syariat gitu, yang bertentangan dengan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis begitulah juga keadaan hatinya. Karena Nabi pernah sabdakan, inna fil jasadi lamudghah, dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Wa in saluhat saluha sairu amalihi, jika itu baik semua baik, mata, telinga, dan seterusnya akan baik. Wa in fasadat, jika itu rusak semua sudah. Nah kemudian baik buruknya hati ini, kata para ulama, bergantung bagaimana kita mengenal keadaan diri kita. Apa itu diri kita itu? Ya nafsu kita ini. Kalau dulu kan sudah kita bahas, nafsu itu ada berapa tingkatannya? Ada berapa? Ada ammarah, ada lawamah, ada mulhimah, ada mutmainnah, ada radiyah, ada mardiyah, ada 7. Nah, qalbun mayyit, qalbun mati ini, qalbun mayyit ini hati yang sudah mati. Yang namanya hati mati ini sudah tidak tahu mana benar mana salah, hak batil itu tidak bisa dibedakan. Itu namanya qalbun mayyit, sudah hati yang sudah namanya orang kalau sakit kan bisa diobati kalau sakit, tapi kalau mati itu nggak bisa, ya dibuang aja, sudah dipendam, dibuang, susah untuk dihidupkan. Bisa mungkin keajaiban kalau bisa dihidupkan. Ibarat orang mati itu kalau bisa hidup itu keajaiban. Begitu juga hati kalau mati. Nah hati yang mati ini diantara sebabnya karena masih bercokolnya nafsu ammarah. Karena nafsu ammarah ini pokoknya keburukan sudah. Bukan hanya buruk saja, dia nikmati namanya keburukan itu. Bahkan namun dia gawe keburukan dia tenang. Lamun dia sakitin dengan, lamun dia celak dengan, dia tenang hidup. Pokoknya harus dengan susah. Ini posisi hatinya itu mati berarti sudah. Itu ammarah. Maka sebab terbesar matinya hati itu di saat orang itu dikuasai oleh nafsu ammarah. Paham nafsu ammarah ya? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, innan nafsa la'ammaratum bisu. Pokoknya keburukan doang sudah. Lamun dia negak keburukan, dia tenang. Dia tenang dan si kemaksiatan. Hal-hal yang ada kan orang seperti itu, ada kan? Ada. Apalagi zaman sekarang ini banyak. Pokoknya lamun dia buat fitnah, dia sebar hoak, dia tenang.
Nah, ada orang seperti itu. Nah, itu namanya hati mati sudah. Itu dikuasai oleh nafsu ammarah, begitu. Kemudian juga ada namanya qalbun marid, hati sakit. Nah, kalau sakit kan insya Allah kalau ditarakati, ditirakati, diusahakan bisa sembuh. Nah, yang masuk di antara sebab qalbun marid ini disebabkan karena dua nafsu, kata para ulama. Apa itu? Nafsu selanjutnya lawamah ataupun mulhimah. Mulhimah ini juga masih masuk ke dalam kategori qalbun marid. Nah, kalau yang pertama tadi itu kan lawamah. Lawamah ini masih condong ke maksiat, cuman ada keinginan besar untuk berubah tapi belum bisa dikuasai. Dia itu ada kalanya kadang dia merenung, kok aku ngene-ngene diri lagu deman bau kuasai diri. Nah, berarti hati orang dalam keadaan sakit. Bisa diobati kalau dia mau betul-betul ada pembimbing, dia usaha terus. Atau berada di mulhimah. Mulhimah ini sudah condong kepada taat, lagu ada keinginan maksiat, tapi tetap berarti menunjukkan masih ada sakit dalam hatinya. Paham maksudnya ya? Jadi qalbun marid ini dikuasai oleh dua jenis nafsu. Nafsu apa tadi yang kedua? Lawamah. Fala uqsimu bin nafsil lawamah. Ada mulhimah. Mulhimah ini dalam Al-Quran disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, yang dua ini masuk ke dalam kategori qalbun marid, masih sakit. Walaupun dia sudah mulhimah, tapi ada keinginan buat maksiat itu. Nah, ada keinginan menunjukkan masih ada sakitnya. Nah, ada qalbun salim. Nah, qalbun salim itulah mutmainnah itu. Sudah namanya maksiat itu jijik sudah. Ngelihat maksiat itu, orang maksiat itu sudah nggak apa, pokoknya tak nikmati betul sebagaimana amarah tadi itu dia nikmatinya maksiat. Nah, orang mutmainnah itu hatinya senantiasa dalam keadaan taat, namanya disebut qalbun salim. Nah, kelebihannya itu ya radhiyah mardiyah. Intinya kalau sudah qalbun salim ini yang paling mulia sudah di antara semua jenis hati. Kan dalam Al-Quran itu disebutkan apa itu bunyinya, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, hati yang selamat. Nah, hati selamat ini di saat orang itu memiliki qalbun salim atau dikuasai oleh nafsu mutmainnah. Dalam Al-Quran disebutkan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Paham maksudnya ya? Nah, berarti rusaknya fisik kita ini karena sebab rusaknya hati. Rusaknya hati karena sebab nafsu kita ini yang tidak bisa terkendali. Nah, makanya untuk supaya kita bisa perbaiki diri kita ya, usaha untuk perbaiki nafsu kita. Paham ya? Seperti itu. Maka di sini beberapa jenis penyakit hati yang harus kita jauhi ya. Seperti ujub. Ujub ini apa? Ajabah, diambil dari ajabah. Ajabah itu senang loh, bangga diri gitu. Pokoknya aku yang paling pinter, aku yang paling sugih, aku yang paling kuat, aku yang paling pandai, aku yang paling soleh. Nah, itu namanya ujub. Nah, ini pun kadang enggak hanya terjadi kepada orang-orang besar. Kadang orang-orang diam di rumahnya bisa kena ini. Paham maksudnya? Dia enggak bergaul sama orang-orang. Dikatakan, kenapa kamu enggak bergaul? Ya dengan pada ure doang leluhan nih. Ya pada ure doang nih. Dan pada sayyidah doang baraku bergaul milikku sayyidah. Ucapan seperti itu secara tidak sadar menganggap dirinya yang paling bersih, yang paling bagus, yang paling tidak jelek kayak begitu. Itu namanya ujub, bangga diri. Kadang belum tentu orang yang memiliki kelebihan saja yang bisa bangga gini. Kadang ada orang yang memang jaga pergaulan, tapi kalau dia nggak ngerti kenal cara memperbaiki hati, ya malah dia
Dia memang usaha tinggalkan hal-hal yang buruk, tapi malah dia tak jatuh ke dalam penyakit yang lebih dahsyat namanya ujub itu. Bangga diri. Ada namanya riya. Riya ini apa? Diambil kata ro'a. Ro'a itu lihat, ingin dilihat orang. Apa itu ingin dilihat orang? Ngaji ingin dilihat orang, ngajar ingin dilihat orang, beli ini ingin dilihat orang, sodakoh ini ingin dilihat. Pokoknya enggak serak kalau enggak dilihat orang amalnya itu. Nah kita rata-rata kena gitu, paham ya? Nah, cirinya gimana? Lamun denara dengan dia gawe ini. Itu namanya amal. Lamun denara dengan dia gawe ini, amarak dengan milih. Nah, ini namanya riya, ingin dilihat oleh orang. Kalau diambil kata ro'a. Kemudian ada hasad dan takabur. Hasad ini ya dengki. Kemudian ada takabur, sombong. Ini intinya ini. Nah, dari semua jenis penyakit riya, ujub, sombong ini intinya itu di hasad sebenarnya. Maka kalau kita bisa pangkas hasad ini, semua akan hilang penyakit itu. Jadi untuk memangkas sifat sombong, sifat ujub, sifat buruk-buruk itu sebenarnya mudah saja. Pangkas hasad, karena sumber semua kemaksiatan itu intinya di hasad itu. Terjadinya kemaksiatan di bumi ini pertama sebabnya apa? Hasad siapa? Dunia bukan di akhirat. Dunia siapa? Qabil itu. Pembunuhan pertama kan hasad toh. Lalu suwe-suwe bareh nena sodakoh ndak ikhlas, suwe-suwe akhirnya bunuh. Sebabnya apa? Hasad dengan adiknya Habil. Makanya kalau orang sudah bisa selamatkan dari hasad, insya Allah yang lain akan selamat. Iblis pun sampai dilaknat sampai hari kiamat sebabnya hasad sama siapa? Nabi ada maka dia aku sujud dengan buruk tepiak terus aku jadi ratu, jadi raja. Hasad. Maka tatkala hasad ada pada orang, maka semua maksiat akan bermunculan, penyakit hati. Kan itu kalau bahasa itu telonate itu harus kita hindari. Kalau orang sudah iri, semua nanti muncul dalam penyakit hati itu, yang paling akhirnya nanti ingin bunuh orang. Biasanya dia gibah, kan hasad itu. Kalau sudah hasad itu pokoknya namanya hasad ini orang bahagia susah. Piran bahagia dengan hasadnya. Tatkala yang dihasad itu kena musibah, kepala kawan. Memang hasad itu seperti itu. Di saat orang bahagia dia susah. Di saat orang kena musibah dia senang, itu hasad. Dan ini penyakit yang amat besar yang akan bisa menghanguskan semua jenis ibadah kita itu. Nabi sabdakan al-hasad yakulul hasanat kama takulun narul khatab. Hasad ini bisa menghapus semua jenis apapun kebaikan yang kita buat, sebagaimana api melahap kayu bakar yang kering itu. Kalau kayu kering itu berapa banyaknya, kalau kena api hangusnya begitu ke hasad itu. Makanya karena satu penyakit hasad iblis ini nggak dipandang oleh Allah jutaan tahun dia beribadah. Bahkan iblis ini pimpinannya para malaikat nggak dipandang oleh Allah karena ada hasad ini. Buwe labuan kebaikannya itu. Maka hati. Nah, maksudnya hasad ya, kalau bahasa kita kan telon hati. Sebenarnya kalau secara bahasa mudahnya hasad itu orang yang tidak ridho terhadap keputusan Allah. Secara mudahnya begitu. Sebenarnya kalau memang ngapain kita sama orang, kan ketetapan Allah. Karena setiap orang itu punya kelebihan ngapain kita iri. Nah, hanya orang yang punya sifat iri yang hatinya rusak yang akan iri, karena setiap orang itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aturannya ya apa yang diberi oleh orang itu kita harus ikut bahagia. Itu sifatnya seorang mukmin, bukan malah dihasati, diirikan. Paham ya? Nah, maka itu perlu kita tinggalkan. Di antara semua jenis penyakit hati itu intinya di hasad. Kalau sudah itu hasad, udah mulai kita nggak mau teguran, kok macam-macam lah. Yang intinya nanti itu dalam kaulnya ulama itu
apa itu bunyinya itu, jangan khawatir dengan orang-orang hasad itu. Li'annal apa itu bahasanya itu, tidak usah khawatir, kan hasad itu akan memakan dirinya sendiri seperti api yang akan makan dirinya sendiri. Tidak usah digubris kalau orang punya sifat hasad, tidak usah dilawan, biarin sudah, dia akan mati dengan hasadnya, dengan susah gelisah hatinya sendiri. Tidak usah dilawan, kalau dilawan ya tidak usah, biarin aja sih sudah. Nah nanti dengan sendirinya dia akan kayak api itu, lama-lama dia bakar diri sampai hangus habis. Kalau orang hasad itu biarin aja sudah, lama-lama dia akan susah dan susah untuk bisa diobati. Seperti itu. Makanya ya kita tanamkan, ya apapun itu sudah menjadi ketetapan Allah. Kita jadi begini ya ketetapan Allah, dia diberi itu sama ketetapan Allah, nggak usah kita iri, malah kita syukur. Ada orang diberikan nikmatan seperti ini, syukuri. Kita akan dapat juga, syukur kita itu. Ada orang diberi seperti ini, ilmu seperti ini, kita syukuri, bukan malah kita hasadi. Paham ya? Dan yang paling rentan karena hasad ini diantaranya orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang setara gitu. Ulama hasad dengan ulama, tukang hasad dengan tukang, penjual sampi hasad dengan penjual sampi lain, kereta yang lain kan, pada hasad dengan paham ya? Jarang orang yang penjual sampi hasad dengan kereta, jarang. Jarang, biasa disatar. Paham ya? Ulama dengan ulamanya begitu. Nah, maka itulah pentingnya kita jaga hati. Secara mudahnya hasad itu orang yang tidak ridho dengan keputusan Allah. Kalau sudah tidak ridho dengan keputusan Allah, kan apakah itu enggak maksiat terbesar itu? Berarti dianggap Allah ini salah menentukan. Kalau Allah sudah salah dianggap menentukan, kan saya ini berarti dengan marangan ini, sehingga diprotes. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Nah itu yang perlu kita ketahui, yang fardu ain untuk kita ketahui, jangan sampai ada sifat-sifat yang dalam hati kita. Kalaupun ada, cepat kita hindari. Makanya kan kemarin juga yang jelaskan itu di mulasa itu sama di orang itu kemarin, kalau namanya ilmu tasawuf ini memang enggak lebih tinggi daripada yang akidah sama fikih itu, tapi ini sangat penting sekali, sangat penting. Bahkan 24 jam kita butuhkan. Kalau akidah kan mungkin ya pas ada paham-paham atau lintasan-lintasan baru temantapan Allah yang ini gitu. Lagu lagu biasa deh. Misal kita wirid atau lintasan baru kita mantapkan dia enggak seperti ini. Di saat ada paham Anda. Fikih juga begitu, di saat kita salat, ibadah itu fungsinya. Tapi kalau tasawuf ini 24 jam hati harus terjaga dari syirik, dari kemunafikan, dari takabur, riya, ujub, itu 24 jam. Jangan sampai masuk. Kalau masuk cepat tobati. Jadi seperti itu. Dan segala sifat kejelekan dan sifat-sifat yang lain lah. Sifat-sifat yang lain itu termasuk diantaranya apa? Ya bolo-bolonya adalah teman-teman dari yang tadi itu. Dengki, hasad, takabur dan sebagainya. Yang lagi akan datang bicaraannya di dalam kitab ini insyaallah taala. Pada bicara muhlikat, ada muhlikat itu. Nanti akan dijelaskan panjang lebar di kitab ini. Maka sebenarnya kalau metode Imam Ghazali ini memang agak butuh tahapan-tahapan untuk kita bisa perbaiki diri kita. Tapi kalau metode Imam Ahmad Ibn Athaillah itu sangat mudah sebenarnya untuk bisa bersihkan hati ini. Apa kalau kata Imam Ahmad Ibn Athaillah itu mantapkan tauhid af'al itu aja. Kalau Imam Ghazali kan harus kenal dulu ini kalau tidak bisa kita mau obati penyakit kalau nggak kenal penyakitnya dulu. Kita akan tahu nih obatnya kalau kita kenal. Nah itu resepnya Imam Ghazali. Jadi harus kita tahu dulu nih hasad ini gimana anunya. Agak ribet, agak lama, bagus juga itu. Tapi kalau di hikam itu mudah saja sebenarnya. Mantapkan tauhid af'al. Pahami bahwa sesuatu ini semua tidak ada.
Buat apa kita beramal kepada sesuatu yang tidak ada? Kan makhluk ini nggak ada. Ada nggak hakikatnya makhluk ini? Terus kita beramal mau dilihat orang gitu, kan orang gila namanya. Ingin dilihat semua orang tidak ada. Pahami bahwa selain Allah tidak ada. Ngapain kita mau buat amal sama sesuatu yang tidak ada gitu. Nah, makanya kalau Imam Ahmad itu paling enak itu kalau mau bersihkan hati itu. Orang gimana kok bisa buat amal ingin dilihat sama yang tidak ada? Hakikatnya kan yang ada hanya Allah. Makanya kalau orang sudah bagus tauhidnya itu aman posisinya. Apapun keadaannya aman. Mau dia seorang alim, mau dia seorang pedagang, mau dia seorang pejabat, mau dia seorang apa, asalkan dia mantap aman dia. Jika dia sudah mampu memahami hakikat yang sebenarnya, asal mula hakikat itu dari apa? Semua kan dari Allah. Hakikat yang ada hanya Allah. Kok kita beramal ingin dilihat sama yang tidak ada kan aneh gitu. Ingin saja dilihat yang oleh yang wajibul wujud. Kalau kata Gus Bah itu sebenarnya ikhlas itu tidak susah katanya. Malah yang susah itu tidak ikhlas. Ikhlas itu sangat mudah. Yang susah itu amal itu kok bisa orang perlu amal kok tidak ikhlas gitu. Kan kalau metode Imam Ahmad itu kan mudah itu. Mudah. Kita nabikan hakikat searan Allah terus buat apa amal untuk seandainya narano kan seperti itu. Tapi kalau metode Imam Ghazali ya nanti ini akan dibahas. Sama-sama penting. Metode Ahmad juga bagus, semua bagus. Paham maksudnya ya? Kita kan ingin dilihat, ingin dipuji, itu kan sama makhluk. Kenapa sama makhluk? Karena kita anggap makhluk ini ya mempan pujiannya nih, ya mempan sanjungannya nih, ya mempan naruhnya nih. Sehingga kita anggap dia yang memberikan kemampuan untuk beng temulia, beng tesusah, beng tanu, karena anggap dia yara makhluk ini. Lagu lamun demo napi yang pokok dia nara makhluk ini. Sehakikat nih, secara hakikat kan akidah. Selamat. Ngapain saya beramal kemana semua yang tidak ada ini? Dan aman kita sudah. Tetapi lamun tadi iman paham akidah nih, itu susah wah. Masih karena suasana, masih karena macam-macam lah. Nah, itu kalau tidak mantap, mau mantap, selamatkan kita, mantapkan akidah keyakinan kita. Dan ini memang mudah, tapi prakteknya susah. Maka perlu ya itu di antara katanya ya tauhid apa itu dimantapkan, terus zikirkan, jangan lepas 24 jam kita dalam amal, jauhi maksiat dan selalu kan kasih, jadi seperti itu. Paham maksudnya ya? Nah, bukan kita bedakan antara dua imam ini, semua orang-orang pakar. Inilah kalau Imam Ahmad ini kan termasuk kitab beliau Hikam itu kitab hati itu. Lau jaza kalau diperbolehkan ada sesuatu yang mengganti Al-Quran, kita sholat itu untuk membacanya, maka yang paling pantas menggantikan posisi Al-Quran itu Hikam, saking luar biasa hikmah di dalamnya itu. Seperti itu. Mafhum ya? Wallahu a'lam bishawab. Sampai itu dulu ya. Insyaallah mungkin ya kurang lebih seperti itu. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Muhlikat ini perkara yang menghancurkan, yang membinasakan. Sebatas itu sudah. Tasawuf itu kita kaji, adik tahu penyakit hati nih. Denewah dulu dalam malakut, alam lahut, namun dia masih gendeng gibah dengan sakit hati, dia bicara merangkan percuma. Kadang orang lahut, malakut, lagu baru rendahan dengan tidak dengar ngalih. Kadang seperti itu. Kadang orang itu nggak tahu tasawuf itu dianggapnya kayak apa tasawuf. Tasawuf itu pembersihan hati, begitu. Bukan kita bahas masalah dalam Nabi Khidir datang Syekh Abdul Qadir. Kadang seperti itu kadang. Ya karena mungkin ya nuntutnya itu ya
ndak anu mungkin ya. Makanya kudu harus ilmu. Dan semua itu dalam agama sudah ada aturan yang tidak bisa kita karang-karang. Apalagi urusan masalah hati. Sementara hati ini qalbun mukmin baitullah, tempat pancaran hidayahnya Allah itu. Masa tidak ada ilmunya itu dalam agama mustahil. Pandangan awalu makanin yang zurullah ala abdihi qalbuhu, pandangan pertama Allah itu sebelum lihat amal kita hati. Masa nggak ada ilmunya, metode cara hati mustahil. Cara kita bersuci saja ada dari najis yang nampak, apalagi dari yang lebih dahsyat syirik dan sebagainya itu ada, asal kita mau tuntut. Dan ini mesti punya kalau enggak seperti yang kemarin di kajian kami itu, dia selamat dari ini tapi dia kena ya lain itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin ada yang tanyakan. Mana nafsu yang boleh kita lawan, yang harus bahkan wajib kita lawan, dan mana yang kita harus pelihara? Nafsu yang harus kita lawan itu ya nafsu yang berada di posisi yang bisa menjadikan hati kita ini mati dan rusak. Dalam artian ya mulhimah, dalam artian ammarah, lawwamah. Dan mulhimah pun juga kita harus waspadai. Tapi orang kok sudah punya di posisi mulhimah ini sudah bagus. Mulhimah ini condong dalam taat, lagu sikit dua ingin dalam satu kemaksiatan, jadi seperti itu. Tapi kalau mutmainnah sudah lezat dalam ketaatan dengan Allah itu sudah lezat, makanya disebut ya ayuhan nafsul mutmainnah, sampai Allah ridhoi, nafsu yang diridhoi itu yang kita bisa target. Nah, orang yang sudah sampai nafsul mutmainnah ini biasanya ya wali sudah gitu. Nah, wali sudah yang dalam kalau bacanya bahasanya guru Bahayat itu ya, orang yang sudah punya makom tauhid af'al ini sudah di mutmainnah, ada posisinya selamat sudah hatinya. Kalau orang sudah di posisi tauhid af'alnya sudah mantap, sudah di mutmainnah, itu posisinya sudah selamat sudah hatinya, sudah selamat. Tidak akan bangga diri karena semua wahid disebabkan oleh Allah. Apa yang dimilikinya itu dari Allah. Apa yang dia sombong atau yang dari luar yang datang dia tidak akan, cacian pujian tidak akan masuk ke hatinya. Semua dinisbahkan dari Allah, semua dari Allah. Maka orang kok sudah, kata beliau, yang posisinya di tauhid apalnya sudah matang, walaupun ini kata beliau di zaman dulu itu kelas 1. Nah, kalau zaman itu nih wah kelas tinggi nih wah posisi. Kalau zaman dulu kata guru Banjar itu, zaman dulu itu orang kok berada di apalnya kelas masih beruntai kan. Namun itu kan wah luar biasa. Wallahu a'lam. Maka dah heran kalau zaman itu kan di Yaman itu anak-anak kecil tuh mimpi Rasulullah. Anak-anak kecil itu zaman dulu malah kok ada orang nggak mimpi Rasul tuh cacat saking zaman di saat itu orang ketemu ketemu para wali itu mudah kalau dulu itu, kalau sekarang kan jarang. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah mungkin ada yang tanyakan. Ini kan lamun di tengah ngaji ini kan itu tahu kan tengah ngaji itu, makanya pentingnya tengah ngaji gitu. Iya. Jadi mereka manusiawi. Jadi kadang-kadang sewaktu itu datang rasa iri. Ya di segala hal rasa iri datang. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya rasa iri ini ya ampunannya berdampak dosa, bilang katakan. Apa yang harus kita lakukan kalau rasa iri yang ada di dalam hati itu
sewaktu-waktu datang. Ya. Jadi di hadis itu kan disebutkan ada istilah hasad yang kita bahas ini memang nggak boleh. Ada hasad tapi dibolehkan, itu ghibthah namanya. Hasad kepada mungkin ada orang hafiz Al-Quran, kita dengan dia sehingga kita sungguh-sungguh untuk jadi hafiz Al-Quran, itu diperbolehkan dalam artian ghibthah itu. Hasad yang nggak boleh itu ya kita ingin nikmat yang dimiliki orang itu hilang, itu namanya nggak boleh. Jadi hal seperti itu tanamkan dalam hati, kalau saudara saya dapat nikmat seperti itu, saya juga ikut untung gitu. Misal ada semeton temu rezeki, pahami itu masih mau untung, sehingga ndik dengki hasad le semeton atau le batur tanah. Alhamdulillah batur mau untung, ndik hasad. Dengan itu senang batur itu mau nikmat, itu pun dapat pahala. Paham maksudnya ya? Nah, itu caranya. Bukan apa terjadi yang diberi nikmat kepada seorang apa itu, tanamkan itu masih mau kebaikannya. Jadi seperti itu. Sehingga hasad itu tidak muncul. Jadi aku lah mau tengeno ya itu doa sakit. Nah, itu doa jadi sakit. Wallahu a'lam bishawab. Tanamkan setiap nikmat yang datang kepada kaum muslimin, itu kita juga akan mesti dapat. Memang dapat kita kebaikannya asal kita memahami seperti itu. Husnuzon kepada Allah, dapat pahala juga tetap kita dapat jika sudah senang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada saudara muslim kita. Kan perintah juga itu, termasuk bagian dari perintah Allah itu kita merasa senang kalau ada saudara kita diberi nikmat begitu. Alhamdulillah. Maka insya Allah pahala kita dapat, dan pun insya Allah juga sesuatu yang seperti itu juga akan diberikan kepada kita kalau memang betul-betul itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Ada? Ya. Iya. Contohnya misalnya saya paling dekat dengan apa-apa tapi ya contoh. Berarti hasad dina ujub. Hasad. Angka marah bro no. Kalau malah semeton temu untung misal kepeng lu mohli, aku mesti dah mau dapat keuntungan. Walaupun di tebeh tanami lagu aku yang mau untung. Itu untuk melawan hasad. Tapi kalau niatnya benar iso ingat deh si mohli. Nah, itu melawannya. Jadi di saat teman kita dapat nikmat, tanamkan saya dapat. Walaupun ya dapat pahalanya gitu loh, karena kita senangnya saudara kita dapat nikmat, kita senang itu dikasih nilai pahala oleh Allah. Nah, pada paham ya? Kedua silaturahim. Nah, itu menarik dari pertanyaan juga masalah wujub
Ujub itu kadang ada, kita usaha untuk tidak ujub, tapi kita disorot orang gitu, mau nggak mau apa. Nah, di sana kita tanamkan sudah la haula, terus baca itu. Misalnya kita ini nggak mau, tapi terus keadaan yang memaksa kita untuk tampil begitu itu. Kita nggak mau, takut ujub, ya sudah, jalani sudah. Malah kita nggak mau itu bisa nafsu, jalani sudah tampil, tapi tanamkan ya, semua ini sudah ditentukan Allah. Tanamkan, baca la haula wala quwwata illa billah, selamat kita. Dan nikmati. Nah, nikmati. Kadang menikmati ketaatan itu bisa juga nafsu. Nah, makanya hati-hati. Kadang ada kita nikmat, ternyata itu nafsu. Makanya para wali itu kalau menikmati karomah itu sudah bisa lepas kewaliannya. Karena karomah itu sebagai ujian, kok dinikmati maco, dan tak mana. Nah, iwah puncaknya berarti. Arane wali kok tebang doa makbul. Nikmati doa makbul. Dengan datang doa sembuh datang doa sengkedena dan lupa jok tujuannya sesungguhnya. Nah, terhijab jadinya seperti itu. Maka kita betul-betul jaga juga di saat kita nikmat ibadah nih, renungi ini nafsu atau enggak. Buktinya berharap bertentangan. Makanya kan kadang ada itu seorang wali nih, ulama wali juga. Itu selama 30 tahun nggak pernah ketinggalan sop awal. Tapi tatkala sekali ketinggalan sop awal, betul-betul dia celah dirinya. Dia celah. Akhirnya dapat ilham. Oh, ternyata selama aku ibadah ini karena nafsu. Karena nafsu aku ibadah. Langsung tobat, di istighfar selama 30 tahun lagi. Kembali. Karena itu bagian takdir Allah. Kita ini bukan Tuhan yang mau terus bisa seperti ini, enggak. Maksudnya ternyata aku selama 30 tahun istiqomah, terus kok ke Allah ndek bengkel terus kok gedak. Nah, berarti selamanya 30 tahun nafsu doang aku gawe ibadah. Akhirnya dia istighfari, taubati selama 30 tahun lagi sampai awalnya itu. Jadi bukan berarti terus sama kan dek. Dalam artian ya kita harus nyadar diri. Kadang setan itu sedikit dia bisikkan kita nafsu itu supaya kita rusak. Paham ya? Nah, baru kita menendang diri ini pada ini lembut setan itu, nafsu itu lembut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah beri kepahaman kepada kita. Tuh dengan doa salawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah yahdil badri ya Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.